Oh, yang nama ya. Jadi, Ini bagi aku sih bukan musibah ya, soalnya bukan. Dan sederhana sih sebenarnya. Jadi memang ada kekeliruan di data nama yang dirubah-rubah sama orang lain gitu ya. Jadi nama asli malah jadi terkesan nama palsu gitu. Nama palsu yang dinaikin jadi nama asli, dan itu datanya ada semua. Dan awalnya memang ini sudah lama ya data ini di situs-situs, dan ada beberapa akhirnya menangkap bahwa nama Charlie itu Casmali Parli asli, padahal itu kan salah besar gitu. Akhirnya lama-lama kesini-sini kayaknya ini berbahaya juga kalau kekeliruan ini tetap dibiarkan gitu kan. Soalnya kan ini ya urusan nama memang ya apalah arti sebuah nama, tapi kan nama ini kan saksi sejarah dalam hidup kita sampai nanti dari orang tua ke aku gitu kan, aku ke anak-anak aku kan, supaya tidak keliru gitu kan. Apalagi sudah kesini-sini menjadi tambah melarnya kemana-mana, ada bulian dan segala macam ya, dan ada prasangka yang lain-lain. Dan ini bagi aku ini wajib diluruskan supaya orang tidak salah paham gitu. Seperti itu sih. Jadi ada nama asli dipalsukan gitu. Jadi seolah-olah nama yang asli malah jadi palsu, yang palsu jadi asli kan gitu. Seperti itu. Jadi dianggap, ada juga yang menganggap bahwa Charlie merubah namanya gitu. Dan sebenarnya sudah lama ya. Sudah lama. Cuman ya kayaknya dibiarkan, ternyata banyak bulian juga, banyak kayak aku sih tidak peduli dengan bulian-bulian seperti itu, karena misalkan ada dari netizen segala macam, itu kan bagi aku sih sorry, nggak penting gitu loh, nggak penting. Karena kenapa? Aku juga harus mewajarkan kayak netizen mau ngomong apapun ya sah-sah saja, karena kita juga harus maklumi netizen ini kan juga pengetahuannya kan terbatas, tidak seutuhnya. Dan mereka ini kan hanya terkadang lihat temanya doang, baca temanya langsung komen dan sebagainya, belum saja di komennya kemana-mana. Tapi dampaknya ini mendidik tidak baik gitu loh. Kalau cuma hanya sekedar nama panggilan, mungkin dulu kan aku dari kecil nama panggilannya Lili gitu. Nama panggilan Lili ya nggak masalah, karena ke teman juga bapak ngomong manggil aku Otong ya nggak masalah panggilan sih. Tapi kalau ini data yang dirubah gitu loh, ini kan bahaya ke depan. Kita punya sejarah hidup gitu, kita punya generasi anak-anak aku sendiri yang harus melanjutkan perjuangan leluhurnya gitu kan, seperti itu. Apalagi orang tua kan memberikan nama dari ibu mengandung sampai lahir, diberikan nama dengan nilai-nilai luhur, penuh doa dan harapan. Mungkin teman-teman media juga akan merasakan bagaimana kita harus menghargai itu gitu. Bagaimana orang tua kita merasa sedih gitu ya. Gitu. Aku sih jujur aja kesalnya sudah lama gitu ya, kesalnya gitu. Tapi kesalku bukan amarah. Tapi kan kenal dengan akun itu? Ya akun-akunnya kan banyak ya. Kan? Banyak. Jadi kalau misalkan ini ya kayak Pepeng gitu kan, itu kan nama aslinya ini, jadi Sudarjat gitu ya nggak masalah. Aku juga misalkan Lili nama aslinya Charlie Van Houten, memang nama asli dari lahir akte. Terus ada yang menganggap bahwa wah Charlie dirubah tuh namanya akte lahirnya. Emang segampang itu berubah? Terus kiang banget gitu bahasanya. Ngapain sih gitu? Udah mah aku lebih memikirkan sebuah karya-karya kan, bagaimana kita bisa eksistensi berkaryanya dengan baik terus gitu kan, dengan bisa diterima oleh pasar. Ya seperti itu. Terus aku harus niat banget gitu Cin, ngerubah ijazah, ngerubah kan gak gampang, apalagi kita berpikir berapa puluh tahun yang lalu, terus gua harus ngerubah itu. Emang gampang? Kan ada datanya juga gitu, akte kelahirannya. Kan itu kertas lama gitu loh. Terus nggak dirubah-rubah gitu. Ya, memang Muhammad Charlie Van Houten walaupun dengan pakai P gitu. Tapi kan memang namanya diucapkan Muhammad Charlie Van Houten, bukan Casmali Parli. Tapi di situs-situs yang lain ada beberapa ini juga ngomong. Jadi dibalik-balik nama Muhammad Charlie yang aslinya Muhammad Charlie Casmali Parli, kan ini sudah mengelirukan sesuatu yang tujuannya. Iya,
ya bingung juga. Kalau dia sih sebenarnya lebih diem, sebenarnya awalnya lebih diem, cuma ya nggak bisa didiemin lah. Akhirnya nggak bisa didiemin, Li ini harus dibenerin. Gitu kan. Kalau gua sih, oke, gua panggilan Pepeng, nama asli gua Dedi. Jadi Sudrajat ya nggak masalah. Gitu kan, tahu. Karena mah udah panggilan. Kalau dia kan dari awalnya emang Muhammad aku yang tahu gitu kan, sampai di kontrak waktu zaman ST12 tuh kita kontrak kan dengan nama asli. Dengan nama asli. Sampai aku pinggir dia, aku ngelirik dia. Padahal aku sama dia tuh zaman main di kafe dengan nama Charlie kan. Nah, setelah kontrak di ST12 aku sampai dia lagi nanda tangan kontrak, aku lihat nama aslinya apa? aku lihat dia sampai aku nanya asli itu nama demi Allah katanya. Iya. Sampai aku di IG ya, sampai masa sih aku harus ngucap sumpah demi Allah gitu. Aku ngucap di IG ini. Karena kenapa? Aku punya anak yang harus aku jaga perasaannya. Aku punya orang tua, ibu, bapak yang harus aku jaga, yang sudah ngasih nama aku, nama doa mereka itu. Kita nggak ada apa-apanya kalau tanpa orang tua kita. Dan itu harus ingat. Kalau di Sunda harus ingat ke Purwadaksi gitu. Bukan sok ngajarin bener kita, tidak gitu. Manusia semuanya juga manusia itu tidak sempurna, tapi kesempurnaan itu kebijaksanaan bagaimana kita berpikir, bagaimana kita berjuang lebih baik lagi. Kan seperti itu. Orang tua kan satu. Makanya aku nugasin Bang Hengki untuk mengurus ini. Karena kan aku lebih fokus di berkarir, karena apalagi lagi persiapan mau konser tunggal nih setiap band. Jadi aku minta tolong biar secara aturan juga benar gitu. Aku juga tidak bertindak sembarangan gitu. Toh aku juga tidak ada tujuan untuk memenjarakan atau bicara hukum ya, tidak. Tapi bicara normatif saja, bahwa apapun harus diurus dengan sungguh-sungguh, dengan etikat yang benar. Makanya aku hanya tolong klarifikasi gitu loh. Aku menunggu semuanya dibenahin dengan sesuatu data yang benar gitu. Boleh ditanya nanti ke Bang Hengki mungkin kan, karena beliau yang ngurus. Aku juga ngapain sih? Toh dari dulu teman-teman media paham juga ya. Aku selalu kalau sama aku bicaranya karya dan aku nggak pernah mau marah-marah. Tapi saat ini aku kesal. Tapi kesalku bukan amarah. Kan gini. Kalau yang sekarang faktanya, walaupun aku tidak mempedulikan itu sebenarnya, ya akhirnya kan ada cacian, ada persepsi bulian, ada persepsi hinaan. Nah itu berdampak bagi aku sih, mau dihina mau apa juga silakan aja. Tapi kan aku punya anak yang bergaul juga di sekolah gitu loh. Aku punya orang tua, aku punya keluarga, sama seperti manusia-manusia yang lainnya gitu. Aku harus menjaga perasaan mereka. Toh hidup kita ini kan nggak sendiri, walaupun tetap pertanggungjawabannya sendiri. Tapi kan kita punya pendidikan sosial dan segala macam yang harus aku jaga. Dan dampaknya itu kan akhirnya memicu orang untuk berpikir negatif akhirnya gitu kan. Akhirnya memicu orang untuk berbuat tidak enak gitu kan. Akhirnya membuli, saling bully. Walaupun aku tidak peduli, karena memang harus dipahami juga bahwa mereka hanya tahunya kan sebatas pengetahuan mereka kan terbatas, tidak seutuh gitu kan. Jadi harus kalau bicara itu kan memaklumi saja. Tapi aku hanya lebih ke bagaimana data asli itu kembalikan dengan benar, supaya generasi aku tidak bergeser dan tidak simpang siur gitu loh. Seperti itu. Dan orang-orang pun akhirnya punya kejelasan, tidak sembarangan asal ngomong gitu. Ingat loh, budaya yang paling tertinggi itu bahasa loh, komunikasi. Dan itu penting yang nggak bisa hilang. Makanya kalau ada klarifikasi kan semua juga kan akan memahami. Bukan pengen ribut, enggak gitu. Bukan pengen ribut, tidak. Tapi kalau ada yang nggak terima dengan pernyataan aku, ayo kita duel. Ayo duel. Duel apa aja? Duel pemahaman, duel pemikiran, duel pemikiran, segala macam. Ayo, pasti kena efek. Di lingkungan gitu ya? Ya lingkungan kan pasti. Anak nih semakin tumbuh kan, semakin mengerti, semakin punya perasaan gitu. Kita kembalikan ke diri kita masing-masing gitu. Sebagai kita kan masih manusia yang punya hati nurani dan akal pikiran yang dikasih Tuhan dari awal. Gitu. Istilahnya kadang kalau kita ini kan punya akal, punya pikiran, bagaimana mengarahkan akal dan pikiran kita itu dengan sesuatu yang baik kan. Secara lebih udah lama. dari dulu aku yang reaksinya
Kalau ini lebih kan. dulu. Lebih dulu sebenarnya, cuman kan dia tipenya diem kan. Dari dulu udah tahun ke belakang. Iya, ada. Jauh. Udah kan. Ini harus dibenerin nih gitu kan. Kalau enggak mah nggak jadi masalah. Nama Bebeng udah tahu namanya Dedi gitu. Kamu kan ini benar-benar nama asli. Pasti yang bapak, ibu yang di Cirebon kan pasti ya gitu kan sakit hati itu anaknya gitu. Makanya sekarang dia apalagi jadi bulian gitu. Walaupun tidak tuh harus ini juga tidak harus dipikirin juga gitu. Tapi kan kita punya anak gitu kan yang harus juga dijaga perasaan mentalnya, dijaga supaya tidak ada kekeliruan di hal-hal yang luas gitu. Ini bahkan kan ada yang sudah menganggap bahwa Charlie merubah dari nama Charlie Panonton sampai ijazahnya dirubah, sampai akte kelahirannya dirubah. Waduh, kejauhan itu gitu. Kejauhan. Aku nggak ada waktu untuk ngurus itu. Nah, apalagi bicara yang sudah puluhan tahun yang lalu gitu. Umurku udah 40 gitu. Terus aku harus merombak akte lahir yang sudah 40 tahun yang lalu. Kan nggak ada kerjaan. Aku nggak malu kalau dulu nama panggilanku Lili. Kenapa harus malu? Apalagi dipanggil sama Bebeng kan, Tong, mana Tong? Nggak, Otong. Itu kan bentuk sebuah ungkapan kasih sayang. Ada juga kan, kok kayak gitu dimasalahin karena dia tidak paham ngomong seperti itu. Itu tidak paham secara utuh. Kalau nama panggilan oke, nggak masalah. Kadang ada yang bilang nyet atau apa segala macam, silakan saja gitu. Tapi kalau data yang dirubah itu harus diluruskan supaya apa? Supaya benar, tidak ada menjadi salah paham. Orang lain juga memahaminya dengan baik. Kan ini pendidikan. Pendidikan mengedukasi dengan baik supaya tidak melar kemana-mana, jadi cacian, jadi hujatan, jadi bulian dan segala macam gitu. Atau jadi kekeliruan yang lain-lain, atau misalkan jadi pemalsuan data, akhirnya kan jadi kemana-mana melebar. Aku kan paling nggak mau sebenarnya persoalan-persoalan yang seperti ini gitu kan, paling nggak mau. Cuman ini saatnya aku juga harus jadi. Bukan aku pengen lebay, nggak ada. Terus pengen cari panggung, enggak lah, aku juga manggung terus kok gitu. Gitu ya. Bila perlu aku harus bersumpah demi orang tua aku, demi Tuhanku yang Maha Agung, demi anak-anakku, bila perlu nih. Tapi ya nggak perlu juga, tapi aku tegaskan bahwa nama Muhammad Charlie Panonton itu nama asli aku dari lahir. Tidak ada nama lain, kecuali nama panggilan itu dari kecil, aku dipanggil Lili, udah itu aja. Tolong itu diluruskan, beberapa situs, beberapa siapapun yang telah mengelirukan itu bertanggung jawab untuk mengklarifikasi. Ayo warnai semuanya menjadi edukasi yang baik.